Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa suarapakar.com yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di acara tausiah singkat Ramadan, tepatnya pada pertengahan Ramadan hari ini. Saya akan membahas tentang bagaimana kejadian perang Tabuk pada saat Rasulullah dan para umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan, tepatnya tahun 9 Hijriah, kemudian juga bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Maka di situ dalam sejarah Islam terjadi suatu perencanaan perang yang disusun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu umat Islam sudah mulai banyak, artinya sudah mulai mencapai angka pasukan tentara umat Islam waktu itu ada 30.000 untuk melawan pasukan dari Bizantium. Nah, sejarah dalam perang Tabuk ini adalah ketika kerajaan Bizantium ingin menguasai umat Islam di pesisir barat laut Arab Saudi, maka terdengar kabar itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengajak seluruh umat Islam waktu itu untuk berjihad, mengusir pasukan-pasukan musuh yang berada di bagian barat laut Arab Saudi. Maka pada saat itu dikumpulkanlah umat Islam yang siap untuk berjihad di jalan Allah, dan terkumpullah sebanyak 30.000 pasukan yang terkumpul itu, tetapi mengalami satu hambatan, yang mana hambatannya itu adalah logistik peperangan di dalam perang Tabuk tersebut ternyata membutuhkan banyak logistik. Sehingga pada saat itu akhirnya peperangan ini disebut juga dengan peperangan yang merupakan suatu peperangan yang sulit dalam hal mengumpulkan logistik. Utsman bin Affan saja waktu itu sempat memberikan banyak unta untuk peperangan tersebut, tetapi tidak mencukupi. Sehingga pada saat perjalanan dari Mekah ke Tabuk, daerah bagian barat laut Arab Saudi, maka seluruh umat Islam yang hanya menggunakan 18 onta harus bergantian. Istilahnya satu onta, perbandingannya satu onta untuk 18 orang. Maka satu onta untuk 18 orang dalam perjalanan itu sungguh melelahkan bagi orang yang akan berjuang nantinya dalam peperangan Tabuk. Nah, rupanya Allah berkata lain dalam keluh kesah seluruh umat Islam pada waktu itu. Ternyata Allah ingin menguji Rasulullah dan umat Islam yang mengikuti peperangan tersebut. Sesampainya umat Islam di Tabuk, Tabuk itu daerah yang kalau sekarang ini bisa di-search di Google, daerah yang merupakan perbukitan lembah di mana banyak tumbuh pepohonan dan juga ada satu sungai yang cukup indah. Maka disitulah Rasulullah dan para sahabat, seluruh pasukan sampai di Tabuk. Maka tidak ditemukan adanya pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Heraklius, Raja Romawi saat itu. Dan informasi yang berkembang di dalam sejarah Islam bahwa pasukan itu lari ke arah utara karena mengetahui pasukan umat Islam akan datang. Maka informasi dalam sejarah ini tidak ada bantahan sampai sekarang, dan diduga bahwa itulah yang sebenarnya. Kemudian dalam sejarah Islam dan dalam sejarah peperangan yang terjadi di Tabuk, sama sekali tidak terjadi peperangan seperti biasanya. Artinya setelah 10 hari pasukan umat Islam menunggu di daerah Tabuk tersebut,
Tidak satu pun dari musuh yang memang benar-benar ada untuk menjadi lawan mereka berperang. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya pada saat itu Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah kecil yang berada di daerah Tabuk tersebut. Kemudian mereka mendeklarasikan diri untuk mengikut kepada Rasulullah dan beralih dari pemerintahan Bizantium. Nah, dengan dibuktikan adanya pembayaran pajak yang mereka serahkan kepada pasukan Islam waktu itu. Nah, kemudian ada datang beberapa orang pendeta juga yang ingin membuat suatu perjanjian agar dilindungi dalam dalam posisi kehidupan mereka di daerah Tabuk. Nah, disitulah akhirnya perjanjian itu sama seperti perjanjian di Madinah dilakukan, maka Rasulullah melindungi para umat Nasrani yang berada di daerah Tabuk. Nah, itulah sejarah singkat tentang perang Tabuk, sehingga di dalam bulan Ramadan mereka jauh berjalan dari Mekah ke Tabuk, begitu juga kembalinya mereka tetap dalam posisi berpuasa. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari cerita ini, dari kisah ini, dan sampai di sini. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.